Terinspirasi oleh lautan kata yang tak bertepi, hatiku tergerak untuk merajut bimbingan privat. Di sana kita akan menyelami samudra teks akademik, membedah literatur, mengasah pedang pemikiran kritis, sebuah kompas di era globalisasi yang bergelora. Oleh karena itu, dalam tayangan video ini akan merajut visi, membangun ekosistem pembelajaran les privat melalui peningkatan kompetensi para pendidik. Tujuannya adalah supaya siswa tidak cuma menghafal, tetapi dia juga benar-benar memahami isi teks sulit dan bisa berpikir secara kritis. Kunci keberhasilan ada pada guru atau pengajar yang kompeten. Nah, untuk itu kita perlu memahami latar belakang ini secara mendalam. Kita bisa melihatnya dari sudut pandang filosofi pengetahuan. Yang pertama yaitu ontologi. Ontologi ini berbicara tentang apa sih yang mau kita pelajari atau pahami. Ontologi berfokus pada dua hal utama. Yang pertama yaitu pemahaman teks akademik literatur. Ini berarti yang ingin kita pahami adalah berbagai jenis tulisan akademik, seperti buku, jurnal, esai, atau artikel. Dari teks-teks ini kita punya ciri khas tertentu, yang dimana bahasanya formal, strukturnya teratur, dan isinya seringkali kompleks dengan ide-ide yang abstrak. Ontologi dalam hal ini mengakui bahwa teks-teks ini adalah objek pengetahuan yang memiliki makna dan struktur. Yang kedua yaitu berpikir secara kritis. Ini bukan hanya sekedar menghafal fakta, tetapi kemampuan untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, mengidentifikasi masalah, dan membentuk penilaian sendiri. Ontologi di sini melihat berpikir kritis sebagai sebuah proses mental yang ada dan bisa dikembangkan di mana saja. Individu secara aktif mengelola informasi, bukan hanya pasif menerimanya. Jadi, dari segi ontologi, ekosistem les privat ini dibangun untuk membantu siswa memahami realitas atau hakikat. Yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi berbicara tentang bagaimana cara kita tahu atau bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan. Epistemologi menjawab pertanyaan bagaimana kita bisa membantu siswa memahami teks akademik dan berpikir secara kritis. Peningkatan kompetensi pendidik merupakan hal yang sangat penting dalam konsep ini. Pengetahuan dan keterampilan tidak muncul begitu saja. Untuk bisa membantu siswa, pengajar harus punya cara atau metode yang tepat. Kompetensi pendidik di sini mencakup beberapa hal. Yang pertama, metode pengajaran, di mana pengajar perlu tahu cara terbaik menjelaskan teks yang sulit, seperti dengan membuat peta konsep, diskusi, atau studi kasus. Yang kedua yaitu mendorong berpikir kritis. Pengajar diharapkan mampu mengajukan pertanyaan yang merangsang pikiran, bukan hanya meminta jawaban hafalan. Mereka bisa menggunakan teknik seperti debat, analisis argumen, atau memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu pengetahuan konten. Tentu saja, pengajar harus menguasai materi teks akademik yang diajarkan. Yang selanjutnya yaitu membangun ekosistem pembelajaran. Ini menunjukkan bahwa mendapatkan pengetahuan bukan hanya proses individu, tetapi juga melibatkan lingkungan. Ekosistem ini menyediakan alat, sumber daya, dan suasana yang kondusif agar siswa bisa belajar secara efektif. Misalnya, adanya bahan bacaan yang bervariasi, kesempatan berdiskusi, atau umpan balik yang konstruktif dari pengajar. Jadi, epistemologi ini adalah konten yang menekankan bahwa pemahaman teks akademik dan berpikir kritis diperoleh melalui metode pengajaran yang tepat dan dukungan dari pengajar. Yang terakhir yaitu aksiologi. Aksiologi itu berbicara tentang apa nilai atau manfaat dari pengetahuan yang kita dapatkan, atau untuk apa kita belajar ini.
aksiologi melihat manfaat dari pemahaman teks akademik dan kemampuan berpikir kritis. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi hal ini. Yang pertama yaitu pemahaman mendalam. Dengan teks akademik, siswa tidak hanya lulus ujian, tapi juga bisa menerapkan ilmu yang didapatkan dalam kehidupan nyata, baik untuk pendidikan lanjutan, pekerjaan, atau sekedar membuat keputusan. Yang kedua yaitu kemampuan berpikir kritis. Ini adalah nilai yang sangat penting. Kemampuan berpikir kritis membuat siswa menjadi individu yang lebih mandiri dalam menghadapi informasi. Dan pastinya juga tidak mudah percaya dengan hal-hal tertentu. Mampu memecahkan masalah dan berkontribusi secara positif di masyarakat. Ini adalah fondasi untuk menjadi pembelajaran seumur hidup. Nah, yang ketiga yaitu peningkatan kualitas pendidik les privat. Nilai dari peningkatan kompetensi pendidik adalah mewujudkan les privat yang bukan sekedar kursus tambahan, tetapi juga tempat yang benar-benar memajukan kualitas belajar siswa secara signifikan. Singkatnya, aksiologi menekankan bahwa tujuan akhir dari membangun ekosistem les privat ini adalah untuk menghasilkan individu yang cerdas, mandiri, dan mampu berkontribusi, serta menjadikan proses belajar menjadi lebih bermakna dan efektif. Dengan memahami latar belakang ini dari sudut pandang ontologi, epistemologi, dan aksiologi, kita jadi tahu bahwa tidak hanya sekedar bicara tentang les privat saja, tetapi juga tentang upaya serius untuk mengembangkan cara belajar yang lebih berkualitas dengan fokus pada apa yang dipelajari, bagaimana cara mempelajari, dan untuk apa semua itu dilakukan.